Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para wali santri Kutab Al-Fatih Sidoarjo, Surabaya, dan para pendengar semuanya yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua limpahan berkah, ridho, ampunan, dan rahmatnya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Poin yang pertama adalah tentang amalan pada 10 pertama Dzulhijjah. Kalau pada bulan Ramadan kemarin kita sudah banyak melakukan amal soleh ya. Ini pada bulan Dzulhijjah ini antara tanggal 1 sampai 10 itu juga kita diperintahkan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Karena Nabi SAW mengatakan, ma min amalin ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala dibandingkan amalan pada hari-hari ini. Yang dimaksud dengan hari-hari itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hatal jihad fi sabilillah? Wahai Rasulullah, apakah amalan itu tetap lebih baik meskipun jihad fi sabilillah? Kata Nabi SAW, hatal jihad fi sabilillah, hingga jihad fi sabilillah, hingga jihad fi sabilillah sekalipun, illa man kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji minhuma bisyai' au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang yang sudah keluar dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali dengan apapun. Nah, tetap itu yang paling baik. Jadi ikhwatal iman, para wali santri, ayah bunda, dan siapapun yang mendengar audio saya ini, mari kita manfaatkan momen-momen 10 pertama bulan Dzulhijjah ini dengan amal soleh sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Apakah itu puasa, tilawatul Quran, sedekah, ya. Nah, tetapi untuk puasa ini tentu tanggal 10 tidak ya, karena tanggal 10 adalah hari raya Idul Adha. Nah, khusus untuk amalan terbaik pada hari raya Idul Adha, pada hari raya Nahar atau Idul Nahar, adalah menumpahkan darah, menyembelih maksudnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila ibnu Adam yauman nahri, tidaklah ibnu Adam melakukan amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala. Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi min iraqati dam. Tidaklah ibnu Adam melakukan amalan pada hari nahar yang paling dicintai Allah Ta'ala daripada menumpahkan darah, menyembelih hewan kurban maksudnya. Wa annahu la yu'ta yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Binatang kurban ini akan dibawa, akan didatangkan pada hari kiamat sempurna ya, dengan tanduknya, kuku-kukunya, dan dengan bulu-bulunya. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, karena saya yakin ayah bunda semuanya pasti akan menyembelih, maka yang saya sarankan pada poin kedua ini adalah membeli dari sesama muslim. Kenapa? Karena kalau kita membeli dari sesama muslim, itu kita ikut berta'awun alal birri wat taqwa, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian, kerjasamalah kalian alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan takwa.
wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Kenapa seorang muslim yang harus kita beli? Karena dengan kita membeli dari sesama muslim berarti kita memperkuat ekonomi mereka. Nabi mengatakan, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, satu sama lain saling menguatkan. Wasyabbaka asabi'ahu, kemudian Nabi SAW beliau merekatkan di antara jari jemarinya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian poin ketiga, ikhwatal iman wa akhwatal Islam. Kami sarankan Anda semua membeli binatang kurban ini dari Kutab Al-Fatih Sidoarjo di Tawaf, di Ayo Kurban. Karena kambing atau domba yang ada di Bazaf ini, yang dijual di Kutab Al-Fatih Sidoarjo ini, memang diproduksi khusus oleh wakaf produktifnya Kutab. Jadi kambing-kambing ini dari kambing wakaf gitu loh. Jika Bapak Ibu membeli di Ayo Kurban berarti ikut berwakaf, ikut membantu wakaf, ikut membantu operasional Kutab. Dan inilah yang tadi saya maksudkan dengan hadis Nabi, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat dinding yang kokoh, satu sama lain saling menguatkan. Makanya saya sarankan ayah bunda semua beli saja di Kutab Al-Fatih, di Bazaf ya, di Tawaf, jangan membeli di luar. Nah, bagaimana dengan harganya? Insya Allah harga bersaing. Dan setahu saya malah lebih murah, apalagi kalau belinya awal-awal. Andai lebih mahal, misalkan lebih mahal, paling tidak seberapa gitu kan. Dan anggap saja panjenengan bersedekah kepada Kutab, dan Anda semua kan keluarga Kutab begitu. Tapi insya Allah tidak mahal. Nanti harganya bisa dilihat di Ayo Kurban. Silakan saja ditanyakan di Bazaf ya, di Tawaf, ke Pak Akbar, ke Pak Adi ya, yang ada di Bazaf Sidoarjo. Insya Allah mereka memiliki informasi yang detail tentang itu begitu. Jadi untuk beribadah ini jangan cari yang murah Bapak Ibu, tapi cari yang paling baik. Dan insya Allah tetap harga yang ada di Bazaf ini adalah harga yang bersaing ya. Maka saya sarankan panjenengan semua sudah pesan sejak sekarang begitu kan. Termasuk fastabiqul khairat, untuk berbuat baik itu kan disuruh sesegera mungkin begitu. Ya. Nah, untuk kambing yang dijual di Ayo Kurban ini jenis domba yang berbulu ya, bukan jenis kambing maiz yang berambut itu, bukan kacangan. Nah, kenapa kok yang dijual kambing domba gitu, bukan kambing rambut atau kambing etawa segala macam? Ya karena banyak hal, mungkin karena memang tidak begitu ada baunya, tidak begitu ada suaranya, ngembiknya begitu. Tapi cukuplah ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am 143, Allah mendahulukan dha'n, domba, daripada kambing. Ini membuktikan bahwa domba itu lebih baik lah. Karena yang namanya Al-Quran itu tidak mungkinlah disampaikan kebetulan begitu saja. Allah mengatakan thamaniyata azwaj, ada 8 hewan ternak yang berpasangan. Minadh dha'ni itsnain wa minal ma'zi itsnain. Sepasang domba, dha'n domba, dan sepasang kambing. Ya, ma'az itu kambing yang berambut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan domba. Ya, mungkin wallahu taala alam, ketika Allah mendahulukan domba berarti domba itu lebih baik daripada kambing, karena yang disebutkan pertama kali dalam ayat ini adalah domba. Insya Allah begitu ayah bunda sekalian, jazakumullahu khairan, dan mohon maaf atas segala ucap kata, segala kesalahan kata ya. Mohon maaf, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.